Pelarian pria berinisial D, 25 tahun, terhenti setelah membunuh driver ojol berinisial ATP di Villa Taman Badara, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Saat ditangkap, D sempat melawan dan polisi terpaksa menembak kakinya pada Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Pelaku menggunakan senjata tajam hingga sempat kabur saat akan ditangkap polisi. Pelaku melakukan perlawanan terhadap anggota sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur, kata Kepala Subdit 5, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, Selasa. Setelah ditangkap, D dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diperiksa sebelum ditahan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri dan membunuh driver ojol karena membutuhkan biaya untuk menikahi pacarnya. Menurut Arif Rizky, pelaku mengaku mendapatkan tekanan dari keluarga terkait biaya pernikahan. Pelaku merasa tertekan oleh keluarga untuk kebutuhan pernikahan, ucap Arif Rizky. Ia menyampaikan, D awalnya berniat untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri dengan membawa senjata. Namun saat melewati korban yang terbaring sedang istirahat tidak jauh dari motornya, pelaku berubah pikiran. Saat berjalan, dia melihat korban sedang tidur. Niat awalnya mengambil motor korban, lalu dia mencoba merogoh kantong korban untuk mencari kunci motor. Korban sempat bangun dan berusaha melakukan perlawanan, namun pelaku D yang panik langsung menusuk korban. Saat ini, pelaku D sudah ditahan dan ditetapkan tersangka pembunuhan, serta dijerat pasal 458 dan 479 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Polisi mengungkap kronologis aksi pencurian sekaligus pembunuhan menimpa seorang pengemudi ojek online berinisial ATP di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang dilakukan pelaku bernama Rahmat Dimas. Adapun peristiwa itu terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 yang lalu, sekira pukul 3.50 WIB. Saat itu korban tengah tertidur di sebuah posko atau base camp di lokasi. Lalu kemudian pelaku datang ke lokasi dan muncul niat untuk mencuri sepeda motor ojol tersebut. Pelaku ini ingin mencuri sepeda motor tersebut. Setelah melihat korban sedang tertidur lelap, pelaku mencoba merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor. Aksi itu pun membuat korban terbangun dari tidurnya. Saat itu korban memergoki pelaku hingga akhirnya pelaku nekat menusuk korban dengan pisau yang ia bawa. Pada saat pelaku mengambil kunci motor, korban ini bangun dan melakukan perlawanan sehingga pelaku menusukkan pisau tersebut ke badan korban. Korban mengalami luka tusuk hingga meninggal dunia. Setelah itu, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban dan melarikan diri. Pelaku pun berhasil dibekuk pihak kepolisian usai melakukan aksi pencurian dan pembunuhan tersebut. Ia ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bundaran Kamal, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan, ternyata akar masalah pelaku nekat melakukan hal tersebut karena tertekan persoalan ekonomi. Rahmat mengaku didesak oleh orang tuanya untuk segera menikah, padahal dirinya tidak mempunyai biaya untuk menggelar pesta pernikahan tersebut. Motif pelaku yang bersangkutan ini pada saat kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bahwa sedang memiliki tekanan di dalam kehidupannya, terkait dipaksa oleh orang tuanya untuk segera menikah, tutur Arif. Atas tekanan itu, Rahmat mengaku keluar dengan membawa sebilah pisau yang diniatkan untuk menghabisi nyawanya sendiri atau bunuh diri. Niatan awalnya pelaku ini mau bunuh diri karena bingung untuk cari uang untuk memenuhi biaya pernikahan, ucapnya. Namun dalam perjalanan, Rahmat melihat sebuah motor milik korban yang tengah tertidur. Niat jahatnya pun muncul untuk mencuri sepeda motor korban tersebut. Lebih lanjut, Arif mengatakan pelaku sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam ketika ditangkap kepolisian. Atas hal itu, polisi kemudian mengambil tindakan tegas terukur dengan cara ditembak di bagian kaki. Dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku tersebut. Atas perbuatannya, RD dijerat pasal 338 dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.